Video unboxingnya udah, video review juga udah. Nah tiba-tiba nih kita dikirimin Asus ROG Phone 3 oleh Asus Indonesia. Ini adalah produk resmi yang dijual di Indonesia. Gue sebenernya bingung ya mau ngetes apaan. Secara kalau misalkan kita mau tes gaming, ini adalah handphone gaming. Pastinya lah game yang ada di Play Store, mau dari yang ringan sampai yang berat, itu udah pasti dilibas sama handphone ini. Apalagi game yang gue mainin di sini itu cuman Clash Royale doang, Mang. Sama gua. Jadi kita udah 4 tahun tuh mainin Clash Royale mulu gitu kan. Nah yang bikin gue penasaran gimana sih kualitas kameranya. Secara ini handphone itu harganya tuh setara dengan flagship kompetitor lainnya. Jadi apakah ROG Phone 3 ini bisa kita buat ajak cekrek-cekrek? Kita udah sampai di mana ini, Rom? Ini di salah satu kota di Pantai Indah Kapuk ya. Kota gimana sih? Ini tuh lihat itu terbang atas. Ini namanya Ini adalah ngingetin gua akan sebuah daerah waktu gua keluar negeri ya, di Kenya. Jadi untuk ngetes kamera ROG Phone 3 ini ya gua ajak jalan-jalan. Tempat yang pertama gue kunjungin adalah Pancoran di Pantai Indah Kapuk. Gue juga bawa beberapa flagship lain buat pembanding aja ya, jadi nggak terlalu di compare banget. Pada tag pertama ini gue notice kalau ROG 3 itu lebih terang, lebih warm. Menurut gue dynamic range-nya ini lebih luas, cuman kalau untuk detail agak sedikit over sharpness. HDR pada ROG 3 ini juga menurut gue salah satu yang paling terbaik. Kalau kita bandingin dengan hasil Pixel 5, jepretan Pixel 5 ini masih ada chromatic aberration. Ada semacam warna ungu pada highlight, seperti terlihat pada foto ini. Foto berikutnya juga kelihatan cenderung warm nih dari warna langit ini. Sementara kedua foto lainnya dari Pixel dan OnePlus 8 Pro, langitnya itu terlihat lebih biru. Untuk kualitas detail, sama-sama bagus. Gimana kualitas lensa ultrawide-nya? Ini gue punya beberapa sampel foto lensa ultrawide-nya. Menurut gue detailnya oke, sampai ke pinggir-pinggir tuh udah oke banget. Nah, bahkan dynamic range-nya juga luas, sama seperti hasil foto dengan kamera utamanya. Untuk mode portrait, gue merasa detail agak menurun, khususnya pada bagian wajah nih. Untuk kualitas bokeh, algoritma pemisah antara objek dan background, ya hampir semua HP gua rasa nggak ada yang sempurna. Maklum, ini adalah bokeh simulasi. Tapi kalau kita bicara overall, dengan kualitas kayak begini, menurut gua udah cukup bagus. Apalagi pinggirannya ini udah rapi, jarang ada yang bolong. Selanjutnya adalah contoh-contoh foto selfie. Nah, di foto yang pertama ini nih, gua lihat dynamic range-nya itu sangat luas. Padahal membelakangi cahaya. Di sini kelihatan highlight itu agak kenceng ya, tapi tetap dapat backgroundnya. Dan ini contoh-contoh foto selfie lainnya. Nah, selanjutnya gue ajak untuk motret zoom. ROG 3 ini nggak ada dedicated lensa tele, jadi cuma ada main, ultrawide, dan makro. Di sini jelas sekali kalau software untuk zooming menurut gua kurang begitu optimal ya. Tapi untuk zoom 2 kali itu masih terlihat cukup baik. Detailnya masih oke, nggak bias, nggak ngeblur gitu. Tapi kalau udah 5 kali zoom, nah baru nih mulai kelihatan nih agak blur, bias, dan mulai kehilangan detail. Nah sekarang masuk ke video. Yang ingin gua tes paling pertama adalah fitur Wind Noise Reduction. Fitur ini tersedia pada kamera depan maupun kamera belakangnya.
berikut ini dia hasilnya. Jadi saat ini gue sekarang lagi ngetes kamera depan dari Asus ROG Phone 3, dimana perekaman kameranya itu ada namanya fitur Wind Noise Reduction. Jadi dia bisa meminimalisir angin, suara angin. Contohnya kayak gini. Nah ini sekarang Wind Noise Reduction itu gua off ya, gua setting ke off. Nah sekarang ini Wind Noise Reduction-nya itu udah gua setting ke on. Jadi harusnya sekarang yang jelas itu adalah suara gua, dan suara anginnya itu udah mulai ke minimalisir ya, jadi nggak ada suara angin harusnya sih ya. Nah sekarang yang gua tes adalah kamera belakangnya nih ya. Kamera belakangnya ini gua set Wind Noise Reduction itu ke on. Harusnya suara anginnya udah ke minimalisir juga. Dan ngomong-ngomong soal kamera, perekaman kamera ROG Phone 3, menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik ya, dari kualitas 4K 60 dengan stabilisasi kayak begini. Ini gue ajak sambil naik motor, ini stabil banget. Padahal handphone ini tuh nggak ada OIS-nya. Nah selanjutnya adalah fitur motion tracking. Ini yang menarik nih menurut gue ya. Motion tracking ini tersedia 4K 60 fps dan Full HD 60 fps. Jadi gue setting ke 4K 60 fps. Motion tracking ini jadi dia bisa zooming, panning secara otomatis dan mengikuti nge-track objeknya. Kira-kira beginilah hasilnya. Sementara untuk perekaman kamera utama di resolusi 4K 60 fps, begini hasilnya. Selesai main-main di Pancoran, Pecinan, sorenya kita menuju ke Pelabuhan Sunda Kelapa ya, Mang? Oh, iya. Jadi di spot kedua ini, di Pelabuhan Sunda Kelapa, kita ada ngetes beberapa mode auto, lensa utama ultra wide, dan tentunya adalah mode RAW, dan yang terakhir itu adalah low light. Nah, yang menarik selanjutnya adalah mode RAW. Kita udah tahu ya, sensor yang dipakai di Asus ROG 3 ini adalah Sony IMX686. Itu dengan resolusi maksimal 64 megapiksel quad Bayer. Dan pengalaman gua mengenai kamera dari smartphone Asus, khususnya yang terbaru ya, mulai dari Zenfone 6 series, Asus itu selalu ngebuka kemampuan RAW pada resolusi maksimal. Artinya, RAW pada sensor utamanya itu beresolusi 64 megapiksel. Dan itu gede banget. Ukuran satu file RAW dari ROG 3 ini mencapai 120 MB. Itu lebih gede daripada file RAW kamera DSLR yang kita pakai. Gimana kualitasnya? Oke, sekarang kita load file RAW-nya ke Adobe Lightroom. Nah, di sini gue udah load nih ya, 3 file. Ini dari lensa ultrawide, lensa normal, dan ini adalah foto low light. Jadi kita cek dulu di lensa ultrawide nih. Kalau menurut gua detailnya tuh sangat oke ya. Nah karena ini adalah file RAW, maka noise reduction-nya itu bener-bener masih nol. Artinya itu noise di mana-mana. Jadi kalian bisa apply noise reduction berdasarkan selera kalian masing-masing. Dan ini juga highlight maupun shadow itu bisa kalian apply tergantung selera kalian masing-masing ya. Kayak gini contohnya. Dan ini lensa utamanya 64 megapiksel. Kita bisa lihat detailnya ini sampai ke ujung-ujung tuh. Cuman memang noise-nya masih kelihatan banyak ya, karena memang ini nol ini noise reduction-nya. Dan yang terakhir adalah foto low light.
Kemampuan foto low lightnya menurut gue cukup bagus, apalagi RAW-nya ini adalah 64 megapiksel. Kalian bisa deep sampai jauh zoomingnya untuk pixel peeping. Nah kita contoh ya, nih yang paling jauh nih di ujung ini nih, kita lihat itu detailnya masih tajam. Kalian bisa apply langsung masking untuk ngilangin noise ya. Contohnya kayak gini. Noise reduction gue apply ke 20 dan color noise reduction gue apply lagi. Itu udah mulai ngilang noise nya dan detailnya masih tetap terjaga dengan baik kayak gini. Jarang-jarang nih bisa zoom kayak begini nih Mang. Mantap bro. Tuh. Setelah kita lihat-lihat hasil video dan fotonya, kalian bisa kasih opini ataupun komentar di bawah. Tapi kalau kesimpulan dari menurut gua dengan statusnya ini sebagai handphone gaming, ini di luar ekspektasi gue ya, khususnya di kamera, itu bisa ngelawan dengan kamera flagship lainnya. Dan yang lebih kaget lagi itu adalah mode video. Sensor IMX686 yang dipakai di ROG 3 ini itu tanpa OIS, tapi bisa menghasilkan kualitas stabilisasi yang sangat baik, bahkan di 4K 60 fps. Jadi bisa dibilang ini ROG Phone 3 meskipun handphone gaming bisa diajak untuk hunting foto Mang. Jadi hunting kemana nih Mang? Bromo dong ah. Wah, promo ya? Yoi. Lanjut minggu depan? Yoi, siap. Berangkat ayo.